Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan batin kita untuk merayakan misa hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Mei. Kita persembahkan intensi kita masing-masing dan intensi khusus mendoakan mereka yang sakit, ini Ketut Kitel, dan juga mereka yang sudah meninggal dunia, anak dari saudari sepupu saya, Anu Yasin, dan juga saudara sepupu saya, Robertus Jayasmin. Hari ini kita ingat Minggu Panggilan. Semoga kita juga berdoa untuk panggilan kita masing-masing. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan menerima tubuh Kristus dan darah Kristus dalam Ekaristi hari ini, mari kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita, dan juga kita kembali memikirkan panggilan hidup kita. Apakah kita selalu menghayati, mengamalkan panggilan kita masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan? Marilah kita sama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawa Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa, yang telah memulai karya penyelamatan di tengah-tengah kita, dan Ia akan menyelesaikannya pula sampai pada hari kedatangannya Kristus kelak. Semoga Dia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dan Gembala Agung kami, betapa besar cinta kasih yang Kau tunjukkan kepada kami dalam penderitaan dan penyaliban Putra-Mu terkasih. Engkau telah membangkitkan Dia pula dan menjadikan Dia batu sendi dalam iman kami. Berilah kami keberanian, kesabaran, dan keuletan di dalam menderita dan mengikuti jejaknya. Penuhilah kami dengan sukacita dan dengan Roh-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, Petrus tampil bersama dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata, "Hendaklah seluruh kaum Israel, yakni bahwa Yesus yang kamu disalibkan itu telah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Almasih.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dipermandikan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, yang beri suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu meminta dipermandikan, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, dan aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal semua dombaku dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya,
Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba banyak dengan banyak masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bait pengantar Injil pagi ini berbunyi, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal semua dombaku dan mereka mengenal aku." Hari ini kita merayakan Minggu Panggilan. Sambil mendoakan panggilan secara khusus di minggu ini, di hari Minggu ini, mohon Tuhan untuk menggerakkan mereka yang mau menjadi imam, menjadi suster, menjadi bruder, menjadi pelayan sabda. Juga kita berdoa untuk panggilan kita masing-masing, karena kita sesungguhnya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Dia sesuai dengan profesi kita masing-masing. Panggilan menjadi seorang bapa dalam keluarga misalnya, panggilan menjadi ibu dalam keluarga, panggilan menjadi guru, macam-macam bentuk panggilan. Dan kita bertanya diri, apakah betul saya sudah menjadi gembala yang baik untuk keluarga saya? Seorang bapa misalnya, apakah dia betul mengenal anak-anaknya? Betul mengenal suara dari anak-anaknya, kebutuhan dari anak-anaknya? Di saat anak sakit, apakah bapak cepat mengatur, mengurus kesehatannya? Atau seorang ibu dipanggil untuk menjadi seorang ibu dalam keluarga, bagaimana melayani suami, melayani anak-anak? Dari hari ini kita mendengar bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik, yang mengenal suara dari domba-dombanya. Domba-domba juga mengenal suara dari gembala, sang gembala. Dan kalau kawanan domba sakit, dia langsung melayani. Di siang hari membawa domba-dombanya ke tempat yang teduh,
mencari air, atau ada yang hilang, mencari yang hilang itu. Hari Yesus Kristus sebagai gembala yang baik sudah menjadi contoh hidup kita dan selalu menjadi inspirasi hidup kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, sembari kita mendoakan panggilan khusus untuk menjadi imam, suster, bruder, para pelayan sabda, kita juga berdoa untuk panggilan kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, memberkati panggilan kita, dan kita selalu menghayati dan mengamalkan panggilan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa umat kita. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mempertaruhkan hidupnya sebagai tebusan semua orang. Kalau demikian, dialah perantara kita dalam doa kita. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah umat-Mu agar semakin menggereja dan rela melakukan karya pelayanan kepada sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin, ya Bapa, semoga para pemimpin mengikuti jejak Putra-Mu dan sanggup mengangkat beban orang lain serta berusaha mendekati pribadi masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, ya Bapa, limpahkanlah semangat berkorban kepada mereka yang menderita dan tertindas, agar mereka jangan membalas maki-maki bila diejek, dan jangan membalas mengancam bila orang bertindak tidak adil terhadap mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum muda dan kaum dewasa yang masih muda, ya Bapa, semoga kaum muda berani melihat kemungkinan untuk mengabdikan diri sepenuhnya dalam gereja sebagai imam, bruder, suster, atau relawan rasul. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk mereka yang sakit dalam keluarga kita, saudara-saudara kita, di mana saja mereka berada, yang menjadi korban wabah virus corona, dan juga mereka yang lain, Ni Ketut Kitel yang sudah dipanggil Tuhan, saudara sepupu saya Robert Jasmine, Tuhan berilah mereka istirahatnya kekal, dan juga mereka-mereka yang tidak pernah didoakan oleh sesama, semoga Tuhan senantiasa mengampuni segala dosa-dosa mereka dan berilah mereka istirahat yang kekal.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam hidup-Mu. Berilah kami kekuatan untuk hidup seperti putra-Mu, setia juga dalam hal-hal kecil, dan selalu mematuhi kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mempersembahkan kurban kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, dalam persembahan ini kami mengenangkan putra-Mu, Gembala baik yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan kami. Perkenankanlah dia membimbing kami dalam Ekaristi dan membawa kami sumber kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu ya Bapa. Kristianilah pada waktu ini. Pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Sebab dalam diri putra-Mu kekuasaan dosa yang merajalela dihancurkan. Seluruh alam yang telah runtuh dibangunkan kembali. Dan hidup kami diarahkan lagi kepada kesempurnaan. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga, dan semua malaikat bermalah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami mengharap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan seuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, akan menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, anak dari saudara sepupu saya, dan juga sepupu saya Robert, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu ketika dibaptis. Mereka ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah mengambil serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kami yang hadir pada waktu misa ini secara fisik menyambut tubuh dan minum darah Kristus, saya mengajak kita sekalian yang di rumah yang menyaksikan misa ini secara rohani untuk berdoa bersama saya agar kalian bisa menyambut tubuh Kristus secara rohani. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas hidup melimpah yang kau janjikan dalam diri Yesus Putramu. Himpunlah semua orang di sekitar sabdanya, dan semoga karenanya datanglah kedamaian di dunia. Tuhan, berkatilah mereka yang sakit, yang kami doakan secara khusus pada misa ini, Ibu Ni Ketut Kitel, Mama Katarina, dan juga teman-teman lain. Semoga mereka mendapat jamanmu dan memberi mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal, secara khusus anak dari saudara sepupu saya, dan juga saudara sepupu saya Robert Jayasmin. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anaknya. Amin. Semoga saudara yang menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkit lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita pada hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua dikutus. Amin. Salam dari Novisiat SVD Guru Ruten Manggarai Flores NTT.